teman ternyata kenaikan jumlah siswa itu karena ada permainan seperti itu, ya pasti akan kita tindak. Pasti akan kita tindak, kita laporkan kepada inspektorat. Tapi sekarang enggak, justru belum daftar ke negeri, sudah masuk ke swasta. Pak Guru, kalau sesuai dengan zona yang sebenarnya, akhirnya murid sampai ini kodok, uloh, tekus gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ketemu dengan Jawara Jagongan bersama Wakil Rakyat Kabupaten Pasuruan. Dan kali ini ketik.com kedatangan tamu yang sudah tidak asing lagi, yang tentunya beliau-beliau ini juga menangani daripada pembahasan yang akan kita bahas pada hari ini, dimana untuk hari ini tema yang kita ambil adalah mengawal SPMB 2026 yang bersih, transparan, dan berkeadilan. Apakah hal tersebut bisa terlaksana sesuai dengan harapan di Kabupaten Pasuruan yang sesuai dengan yang sudah dicanangkan oleh Bupati Pasuruan berkaitan dengan deklarasi pada bulan Mei kemarin. Nah, nanti kita akan membahas bersama beliau-beliau. Di samping saya ini ada Ketua Komisi 4 Kabupaten DPRD Kabupaten Pasuruan, Bapak Andre Wahyudi. Ya, sehat Pak Andre ya. Kita terus semangat Pak. Semangat karena masyarakat Pasuruan masih butuh jenengan. Amin. Kemudian juga ada ini masih Kartini juga ini. Ada Umi. Ya. Halo Umi, assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Umi ini selain menjadi wakil rakyat juga memiliki yayasan yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Kemudian satu tamu kita lagi yang tidak asing juga yang memiliki ini sambal. Ada Pak Haji Soleh. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Terima kasih. Iya, ini tidak seimbang dengan usianya ini ya. Wajahnya masih bibis. Apa yang jelas tua. Iya. Dan seperti kita ketahui bahwa memang saat ini memang penerimaan siswa baru ini masih menjadi suatu tanda tanya, menjadi suatu PR bagi para wali murid, baik itu yang akan masuk ke jenjang sekolah yang lebih tinggi maupun masyarakat ataupun siswa yang sudah naik kelas. Sejauh mana pelaksanaannya nanti dan bagaimana beliau-beliau akan mengawal daripada keputusan pemerintah daerah sebagai eksekutor. Yang pertama kita akan menuju ke Umi dulu. Nah, kita ini kalau beliau nanti terkait dengan tanggapan yang masyarakat saja. Ya, karena kalau dia selaku pelaku. Baik, Umi, selama ini kan memang banyak ya, bukan menjadi istilahnya sudah tidak menjadi rahasia lagi kalau di dunia pendidikan memang biayanya mahal. Sementara pemerintah sendiri pada saat itu Presiden Prabowo juga mencanangkan bahwa ketika saya jadi presiden, dunia pendidikan akan gratis. Tapi fakta seperti ini. Nah, selaku pelaku daripada dunia pendidikan, sebetulnya seperti apa sih untuk prosesnya itu? Prosesnya sebenarnya kalau melihat perjanjian Pak Bupati kemarin, berkeadilan, maksudnya berkeadilan itu biar satu desa misalkan ada sekolah dasar 2, memang orang itu kan milih yang lebih favorit. Nah, karena dengan adanya peraturan pemerintah itu, jadi biar sama dapat muridnya. Tapi wali murid itu tetap memilih sekolahan yang jadi favoritnya di desa itu. Nah, itu pun tergantung kepada gurunya masing-masing. Tapi kalau negeri, memang mereka tidak 100% ini milik saya. Saya itu ngapi-ngapi ini mari ini dipindah. Lah, itu kekurangannya di negeri. Sehingga yang baik ya kelihatan baik, yang sudah di mata masyarakat itu kurang, itu pun juga berat mengangkat. Kalau kami swasta,
memang selalu ingin tampil selalu yang terbaik. Misalkan kalau yang di lainnya ada uang gedung, kami tidak ada uang gedung. Kenapa? Karena kami sudah ada gedungnya dan kami sudah ada dari perawatan itu dan lain sebagainya sudah ada. Nah, sedangkan di negeri sendiri untuk pemberian, kenapa kok sampai ada uang gedung? Ya memang untuk perawatan. Karena menurut sewu kita itu mendidik anak-anak. Duh, mulai bangku, sarpras itu juga anak-anak itu tidak hanya diduduki dengan baik aja, tapi juga dibuat mainan lah. Itu yang membuat apa itu sekolahan sehingga sarprasnya setiap tahun rusak, gedungnya juga setiap tahun harus diperbaiki. Sedangkan bantuan tidak bisa setiap tahun tiap sekolahan itu dapat, sehingga di sekolahan itu mesti ada uang gedung. Itu berarti uang gedung itu bukan untuk, kalau yang lainnya bilang karena untuk dan lain sebagainya yang tidak transparan, itu mungkin yang terlalu banyak. Tapi ya kalau yang standar aja mungkin memang baik itu ada uang gedung itu. Kemudian di tempat jenengan sendiri, tadi kan tidak ada uang gedung ya. Nah kemudian ini dialokasikan dari mana untuk Itu kami, karena kami yayasan, itu kami sudah menyiapkan, sudah ada itu untuk uang perawatan gedung itu sendiri. Jadi tiap tahun itu kami sudah ada dana untuk gedung itu sendiri. Jadi tapi di tiap kelas, tiap kenaikan itu ada uang pendaftaran lagi. Pendaftaran dari kelas 1 ke kelas 2 itu ada daftar ulang, terus ada pembayaran. Itu untuk perawatan, uangnya untuk perawatan pada alat-alat sarpras seperti kursi, papan tulis dan lain sebagainya. Untuk laporannya jelas ya? Apa? Untuk laporannya jelas ya. Iya. Terus berkaitan dengan sekarang ini, Iya. implementasi dari pencanangan dari Pak Bupati sendiri seperti apa sejauh ini? Ya kalau memang itu sudah perjanjian, itu sudah berjalan. Dan memang ada salah satu, tidak semuanya sih yang kurang pas gitu. Ya maklum aja, memang dimanapun kita menerapkan keadilan, ada yang bilang tidak adil. Ya memang gimana lagi, memang apalagi Pasuruan luas, sekolahan juga banyak. Jadi tidak bisa kita itu bilang keadilan sudah diadil, sudah ditoto sedemikian rupa, tapi ya tetap ada ketimpangan itu. Kisi-kisi itu pasti ada Iya, ya? pasti ada. Kalau kita menilik pemberitaan kemarin dari ketik.com itu kan menulis juga bahwa keterbatasan penampungan siswa dalam satu kelas, iya, ada 28. Di tempat dinas sendiri seperti apa? Kami karena swasta, Ya. itu SD, kami tidak menerima terlalu banyak. Kalau sudah 20 kami sudah. Batas maksimal 20? Iya, Satu ruangan? iya. Tapi kalau pas hari kadang tiap tahun itu tidak sama. Kita sampai nerima 30, kita jadikan 2 kelas. Dipecah jadi 2 Iya, berarti? kita ada di 2. Seperti RA kami meluncur dengan pesatnya. Sehingga sampai muridnya itu 80, padahal satu pedukuhan, bukan satu desa. Itu ada 3 RA yang berdekatan. Tapi kami selalu mencari motivasi yang terbaru. Apa yang terbaru? Kami mengadakan antar jemput untuk mereka yang tidak mampu, dan kami memberikan seragam gratis untuk mereka yang tidak mampu, sehingga orang-orang itu semakin berlomba kepingin sekolah di situ dengan biaya yang rendah. Dan alhamdulillah berkat doa mereka semua, kami memberikan SPP kepada mereka itu tidak sama, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jadi kami subsidi silang. Itu disesuaikan dari kemampuan masyarakat atau Iya. sendiri Iya. ya. Terus ini kita bertanya, ini selaku pelaku ya Bu ya. Iya. Nah kita sekarang ke Pak Andri dulu. Pak Andri, ini tadi kan beliaunya sudah menyampaikan terkait dengan pelaksanaan daripada sekolahan selaku pemilih ini. Nah ini sejauh mana dari jenengan ini melihat sampai dengan hari ini berkaitan dengan pelaksanaan penerimaan siswa baru itu? Apakah memang di Pasuruan ini pencanangan seperti itu dilakukan ada alasan tertentu atau memang karena keterbatasan daripada biaya atau apa? Yang terkait sistem penerimaan tadi itu ya? Iya. Enggak, memang yang terkait dengan penerimaan murid baru itu kan ada ketentuan dari Kementerian Pendidikan, nomornya lupa saya, tapi yang masih 2026. Untuk dipertegas dan diperjelas,
bahwa mulai dari PAUD yang 0 sampai 2 tahun itu 10 maksimal, 2 sampai naik ke 4 tahun itu 12, sampai yang ke SD itu sederajat ya, madrasah itu maksimal 28, SMP maksimal 32, itu kan sudah ada ketentuannya. Memang kalau difikirkan secara terintegrasi, potensi masing-masing kecamatan kan juga berbeda. Betul. Contoh yang di SD atau ke SMP, baik yang di tingkatan SD ataukah di SMP, SD ataukah yang di SMP. Nah, sebenarnya mindset ini yang sebenarnya yang perlu kita bongkar. Mindset pemikiran bahwa yang tadi disampaikan inilah bahwa oh ini SD favorit, ini bukan favorit. Itu yang sebenarnya mindset yang harus dibongkar. Bahwa anak itu bisa sukses atau tidak itu ya tergantung anak itu sendiri sebenarnya. Kalau bedanya satu lembaga sama-sama negeri umpamanya, SDN Pitongasih, semuanya teman saya, SMP Pitongasih 1 sama SMP Pitongasih 2, apakah bedanya itu sampai 100% bedanya? Kan tidak. Paling selisihnya itu paling guru ini enak sih, ini kurang enak, paling gitu aja. Atau fasilitas secara infrastruktur. Artinya bahwa mungkin perbedaan itu tidak terlalu mencolok sampai di atas 50%. Makanya anak sukses atau tidak itu menurut saya tergantung anak itu sendiri dan keluarganya, utamanya orang tua. Makanya mindset untuk pikiran bahwa oh ini favorit dan ini tidak favorit, itu yang harus kita bongkar dulu. Sekarang ngomongnya saya balik alurnya dari belakang. Dulu zaman saya sekolah, SMA Negeri Pandan itu favorit. Betul. Mohon maaf, SMA Negeri Purwosari pilihan kedua. Dulu kan gitu kan ya. Iya. Tapi Yang sekarang pertama, kita masih berjalan kok itu. ya. Tapi sekarang makanya saya sampaikan pikiran terbalik. Apakah seluruh alumni SMA Negeri Pandaan itu jadi orang semuanya? Enggak juga. Enggak juga kan? Iya. Apakah seluruh alumni SMA Purwosari nggak jadi orang semuanya? Kan tidak. Iya. Ya kan? Ini yang sebenarnya kalau menurut saya mindset yang harus diubah. Anak mau sukses, anak kita mau sukses ke depan, apakah harus sekolah di favorit atau tidak? Itu kan banyak parameternya, tidak hanya di lembaga pendidikan sekolahnya saja. Makanya Pak Bupati kemarin menekankan sistem transparansi, pendaftaran dan segala macam, pemerataan semua diratakan. Seingat saya, kalau maunya rombelnya itu sudah SD yang sudah 28, apabila di situ di radius 1 km lebih itu tidak ada sekolah lagi, itu ada kemungkinan bisa ditambah. Kira-kira seperti itu. Tapi pada saat di bawah radius 1 kilo, kalau memang ada lembaga pendidikan baik itu negeri ataukah swasta, itu tetap harus ditahan, tetap 28 agar ada pemerataan. Nah, pemerataan itu yang akhirnya kadang orang tua itu mikirnya oh ini favorit, ini tidak favorit. Nah, kira-kira kayak gitu. Ini yang mindset ini yang menurut saya tadi saya kasih contoh seperti itu. Apakah alumni seangkatan semua SMP tadi PRKB kan ya tidak gitu loh. Artinya kan makanya mindset itu kan harus dibalik lagi. Ya mohon maaf hari ini pun anak saya pun juga sekolah SMP-nya enggak sekolah negeri, si SMP swasta juga. Saya punya pikiran yang ya orang menganggap berbeda ya silakan. Tapi menurut saya untuk bekal anak-anak ke depan itu mau sukses atau tidak parameternya banyak, termasuk doa orang tua, anak itu sendiri mau belajar atau tidak, pergaulannya mereka seperti apa. Terus balik lagi, apakah orang yang masuk favorit terus pintar banget? Kalau ngomong agak dalam lagi, terus mereka bisa kuliah ke perguruan tinggi negeri yang favorit, ya balik lagi, pikir kemanfaatannya seperti apa. Teman-teman saya pintar itu pintar memang. Tapi pintar mohon maaf, pada saat seusia yang saya hampir 50 tahun, mereka pintar hanya untuk dirinya sendiri. Karena apa? Pintar, beasiswa, kuliah, mari kerja pabrik, ya sudah. Waktunya habis untuk keluarganya dia. Elek-elek, iya, elek-elek saya kan waktu saya habis tidak hanya untuk keluarga, tapi untuk masyarakat. Ya tergantung mindset sebenarnya. Tergantung itu yang mungkin harus kita berikan pemahaman bahwa sebenarnya hari lembaga pendidikan utamanya negeri ya baik SD atau SMP itu sebenarnya bukan masalah favorit atau tidak favorit, tapi semuanya sama. Hanya jalurnya memang berbeda. Ada jalur afirmasi, ada jalur prestasi, ada jalur zonasi yang semuanya sudah ditentukan zonasinya. Nah, kira-kira kayak gitu. Makanya kalau pemahaman saya, menurut saya ya sah-sah saja hari ini orang tua masih punya pikiran seperti itu. Tapi ayo kita bersama-sama bagaimana anak kita bisa berprestasi tadi itu tidak hanya melihat bahwa oh karena sekolah ini favorit, ini tidak favorit. Dan itu menjadi celah sebetulnya Pak. Kenapa? Bisa menjadi celah hal seperti itu. Celah maksudnya? Celah untuk oknum melakukan wani piro.
itu Bagaimana ini menyikapi? dia beda lagi, nggak bisa kan, tadi kan sudah ada ketentuan. Kalau dulu kan kepala sekolah itu kan ada pengajuan, kayak rombel itu kan bisa ditentukan jauh hari sebelumnya kan. Iya. Ketentuan untuk pengajuan teknis rombongan belajar itu kan sudah ada ketentuannya kan, ini kan sudah dikunci bener lah. Makanya Pak Bupati kemarin kan tidak hanya pemerataan, tapi harapannya pun kemarin ada keinginan dari beliau untuk penggabungan Antara antar sekolahan, antar lembaga yang sekolahnya siswanya sedikit, yang cuma sekali daftar ada cuma 10 orang, 7 orang, itu kan di-merge dengan sekolah. Karena biaya operasional pendidikan kan juga tinggi. Pada saat dibuka sebuah lembaga SD negeri yang ternyata daftarnya di bawah 10, sing bayar pegawainya, perawatan gedungnya dan segala macam, itu kan juga tinggi. Makanya kemarin ada konsep untuk penggabungan di mana sekolahan bukan hanya karena masalah favorit atau tidak. Contoh di tempat saya lah, di Taman Dayu sini di pojok itu karena dulu tidak ada bypass, kan ada bypass yang akhirnya hari ini nyelempit sekolah di jalan besar. Nah, itu udah sampai 10 itu. Beberapa tahun saya cek itu udah sampai 10. Nah, tapi infrastrukturnya kayak gitu. Akhirnya minta pembangunan gedung. Kan ya artinya pengeluaran yang dikeluarkan kan Pemda kan juga banyak, tapi siswanya sedikit. Makanya kemarin ada konsep penggabungan kira-kira seperti itu. Nah, makanya balik lagi kalau menurut saya mau favorit tidak favorit, kalau saya ngacu pada aturan itu saja. Kalau menurut saya loh ya, ngacu pada aturan bahwa ketentuannya kalau SD itu 28, SMP 32. Kalau caranya pengen masuk seperti apa itu masih banyak ruang. Mungkin karena zonasi, mungkin karena dekat rumahnya. Kan ada simpasi kalau mau pakai jalur itu ya pakai zonasi, tapi nggak nutup kemungkinan anak itu karena punya prestasi yang bisa dibuktikan dengan sertifikat ataukah piala baik level kabupaten ataukah di level provinsi, kan kira-kira kayak gitu. Kalau dulu zaman kita itu kan kalau nggak nilainya tinggi ya nggak bisa daftar di ITS, nggak bisa daftar di Unitro. Nah sekarang kuliah pun kan juga jalurnya banyak, ada prestasi, afirmasi dan seterusnya, juga yang semacam beasiswa lah. Hari ini kan ruangnya sebenarnya jauh lebih terbuka kalau menurut saya. Jadi hari ini sah-sah saja. Ya, memang kemarin ada polemik gini-gini nggak bisa masuk sini karena memang dikunci. Yang tujuannya nanti pemerataan yang tadi diasumsikan kurang favorit, ya tugas kita biar mereka bisa jadi favorit. Minimal yang kita di DPRD kebijakannya apa, di infrastrukturnya. Ben gak terlalu ketimbangannya, oh ini jedingnya mune gak enak, ini mune enak. Oh karena taman ini, karena taman itu kan juga perlu kreativitas dari kepala sekolah itu sendiri sebenarnya. Dan ada kayak kalau dulu penilik itu sekarang namanya kan ada dewan komite kan, juga ada komite juga kreativitasnya. Jadi semua potensi memang harus dikembangkan. Kalau misalnya tidak ada masalah yang terlalu dipermasalahkan lah kalau untuk sistem penerimaan murid baru hari ini. Kalau komunikasi dengan dinas pendidikan sekarang bagaimana untuk dewan? Ya baik-baik saja menurut saya. Belum ada keluhan yang masuk berarti? Belum. Ya, Kalau saya belum. Tidak ya, jelas kita kan kooperatif. Gimana Bang? Ya ketika ada persoalan-persoalan di masyarakat terkait dengan pendidikan, ya kita panggil kepala dinas pendidikan, ya semacam kita konfirmasikan. Kalau ada persoalan begini kita panggil, dia juga setiap kita panggil itu pasti datang. Hadir. Ya, dan itu direspon langsung. Artinya komunikasi kami dengan dinas pendidikan itu ya saling kerjasamanya, saling memberi atensi yang saling mengisi berarti. Tapi kalau melihat sekarang ini kan anak-anak yang akan masuk ke SMP ini kan cukup antusias ya. Apalagi tapi mereka seperti yang disampaikan Pak Andre tadi, untuk mindset daripada aku sekolah favorit, kita kan di pandangan ya Pak ya. Seperti di SMP 1 itu juga cukup banyak sekali. Dan yang SMP 2 ini agak sedikit kurang. Kebalik sekarang. Bisa kembali SMP 2 yang favorit katanya. Sekarang itu. Kalau yang di jelas diri Pak, sebagai seorang wakil itu melihat fenomena seperti ini seperti apa sih? Kalau saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Awi, Mas Andre, tugas kita untuk bagaimana yang tidak favorit ya harus kita angkat supaya menjadi diminati. Yang favorit supaya tidak terlalu ke sana semua. Saya contohkan di Kota Pasuruan, dulu ada yang namanya SD di sebelah P3GI ini. P3GI. Iya, SD apa di situ? Pokoknya di situlah, saya lupa namanya. Jangankan di tingkat
lingkungan sekolah itu, bahkan yang dari desa-desa banyak yang ingin masuk ke situ. Tapi ketika pemerintah memberlakukan kebijakan-kebijakan zonasi dan sebagainya, yang pada akhirnya karena aturan, maka yang punya minat ingin sekolah SD di situ terbentur dengan aturan tadi terkait dengan zonasi, ya maka terpaksa mereka tidak bisa masuk ke sana sesuai dengan zonanya masing-masing. Ya pada akhirnya sekarang dia biasa-biasa aja. Tidak ada yang namanya sekarang apa ya, dia apa sekandang sapi atau bukan itu Pekuncen. desa Pekuncen, anak SD Pekuncen. Iya, tadi saya bilang Pak Andri bisa menjadi sebuah celah ya Pak ya. Memang saya pernah menemukan Pak. Saya bisa nambah yang ini. Hah, gimana? Justru kami yang swasta, Hah? biasanya pendaftaran itu nunggu setelah negeri ditutup. Nah, Sekarang enggak. gelombang kedua mestinya Mas ya. Iya, tapi sekarang enggak. Justru belum daftar ke negeri sudah masuk ke swasta. Tapi Karena kan swasta dulu. iya, justru karena kan saya selalu bilang pendidikan anak apa katanya orang tua, bukan katanya anak. Kalau saya gitu, orang tua yang bisa menunjukkan mana yang baik dan mana yang lebih baik. Akhirnya mereka memilih pesantren. Bahkan kami sudah menutup, tapi kami enggak, anak-anak dari Guru enggak setuju, tetap menerima. Biasanya kami itu menunggu setelah dari negeri penutupan, baru kami menunggu. Tapi sekarang enggak. Sebelum lulus mereka sudah daftar. Iya, itu yang kami alami di tahun pembelajaran sekarang. Sekarang ini. Iya. Apakah memang selama ini penerimaan siswa baru di Kabupaten Pasuruan ini masih ada dalam tanda kutip masih ada yang kotor atau yang berkeadilan mungkin kan berkeadilan sekolahan-sekolahan tadi penyebaran siswanya itu tadi. Nah, bagaimana menurut Pak Soleh ini? Yang jelas ya, regulasi yang berlaku itu tentunya sudah mengarah ke sana. Jadi regulasi itu kadang-kadang berubah itu kan menuju kepada kesempurnaan kan itu. Tapi kadang-kadang memang dari masyarakat yang beragam, ada yang orang yang punya kelebihan, ada yang punya kekurangan, ada tempat-tempat favorit, tempat-tempat yang tidak difavoritkan. Hal-hal ini yang menjadi tugas kita untuk terus mengawasi, melihat, mendengarkan, dan menyelesaikan ketika ada persoalan-persoalan itu. Dan kebetulan di desa kami memang tidak pernah terjadi persoalan-persoalan itu, bahkan cenderung masih ada kekurangan murid. Sehingga yang saya lihat di masing-masing lembaga itu mengatur strategi bagaimana, kata Nimila tadi itu, dengan strategi bagaimana ada ketertarikan siswa, baik itu dari wali muridnya atau dari muridnya sendiri, memilih kemana pilihan. Ada yang memilih karena tempatnya bagus, ada yang memilih karena promosi daripada pihak lembaga itu sendiri yang pendekatan kepada masyarakat. Ada lagi kadang-kadang basic masyarakat atau pihak orang tua itu lebih bagaimana pendidikan itu punya nilai plus di situ. Termasuk di desa kami kan ada yang SD negeri, ada juga yang MI di pondok. Sehingga di desa kami lebih banyak masyarakat itu cenderung memilih yang ke pondok karena dari hemat orang tua di situ ada nilai plus. Artinya pendidikan agamanya ada lebih dari sekolah. Nah ini sudah dibaca oleh pihak sekolah negeri tadi, maka kepala sekolah juga mengambil sikap juga kalau memang ketertarikan ini karena hal ini, maka dia juga menambah pendidikan-pendidikan yang menurut hemat kepala sekolah dan di lembaga itu yang menjadi ketertarikan. Maka dia juga mencari inovasi-inovasi, termasuk diwajibkan sholat zuhur di sekolah, atau kalau hari-hari apa gitu pakai peci, pakai apa lah. Terus yang anak SD dulunya itu ya pakai celana, sekarang disuruh pakai celana pendek, disuruh pakai ini, ya hal-hal semacam itu. Yang pada akhirnya terus kembali kepada masyarakat. Masyarakat maunya yang mana sudah gitu. Karena semua lembaga saya pikir sudah melakukan
inovasi-inovasi, melakukan hal-hal apa yang sekiranya ya menjadi pilihan daripada orang tua untuk menyekolahkan anak. Sekali lagi ini saya sampaikan, kebetulan di desa kami memang anak usia sekolah tidak terlalu banyak. Kemudian lembaga yang mau menampung mereka ini juga lebih dari cukup. Maka itu tadi. Nah, dari persaingan ini maka menimbulkan peningkatan pendidikan yang pada ujung-ujungnya kan bisa meningkatkan dari mutu pendidikan itu sendiri. Sebagai wali pernah nggak selama ini mendengarkan keluhan dari masyarakat, aduh Rek, ini kata tahun ajaran baru, anakku belum sekolah, anakku pindah kelas, pindah sekolah ini. Saya pernah tahun kemarin dimintai tolong orang tua yang kebetulan pada saat SD-nya di Surabaya karena ikut orang tua di Surabaya dan SMP-nya ikut bae di desa saya itu. Maka untuk SMP-nya minta bagaimana saya bisa membantu bagi anak ini untuk bisa masuk ke sekolah yang diinginkan. Saya tidak mentang-mentang karena ini bagaimana. Kemudian saya mencoba untuk konsultasi atau telepon nanya regulasinya dari dinas pendidikan. Gini. Yang pada akhirnya ada satu regulasi yang bisa anak yang harus survive tadi sekolah di. Waktu itu yang menjadi kendala apa, Pak? Kendalanya waktu itu terkait dengan ini zonasi. Karena dia alamat sekolah SD-nya kan di Surabaya. Ya. Kemudian daftar SMP-nya kan di zona di zona timur, wilayah timur. Ya, maka itu kan sudah di luar zona, tapi kan mau sekolah di mana gitu loh. Oh, dia sudah ikut kakeknya di desa kami. Nah, inilah yang pada akhirnya kami ada kerjasama yang baik dengan pihak dinas pendidikan untuk bagaimana bisa membantu anak ini bisa masuk ke sekolah yang dimaksud. Sebetulnya aturan zona itu bisa dihapus nggak sih, Pak? Ya, saya pikir memang semua ada plus minusnya, Mas. Ada plus minusnya. Kalau sebelum diatur zona, siapa sih yang tidak ingin yang dulu notabene ada di SMA 1 Kota Pasuruan? Iya. Kalau SMP-nya ya sama juga SMP 1. Semua dari pelosok desa ingin masuk ke sana semua. Yang pada akhirnya sekolah-sekolah yang dekat dengan domisili mereka, akhirnya tadi itu kekurangan murid, tidak dapat murid bahkan. Ya, kelebihannya di situ. Cuma kadang-kadang di zona itu juga kemarin kami juga sempat protes di pihak lembaga pendidikan yang ada di SMK di Berotot. Ada zonasi itu 200 meter atau berapa meter gitu loh dari sedangkan di wilayah itu kanan kiri depan belakangnya sawah semua, tidak ada pemukiman. Lah terus sampai saya itu berkelakar, Pak Guru, kalau sesuai dengan zona yang sebenarnya, akhirnya murid sampai ini kodok, ulo, tegus, gitu. Agar kan tidak ada pemukiman. Ya, sehingga di situ ya pada akhirnya saya mendapat keluhan gitu dari salah satu warga tidak bisa masuk ke sana karena terkait dengan zona tadi. Ya pada akhirnya kan ada 3 pilihan kan. Ketika zona sudah danu, maka apalah pilihan kedua dan ketiganya itu Prestasi. Nilai. Ya akhirnya masuk ke kriteria yang kedua tadi. Kalau zonasi sudah memang tidak ada penduduknya bahkan. Nah, akhirnya kita bisa masuk melalui pilihan yang kedua tadi itu ya. Ya karena saya tidak tercemplung langsung di dunia pendidikan ya. Mohon maaf saya tidak hafal dengan yang regulasi yang itu tadi. Kemudian yang saya alami, yang saya tahu ya seperti itu kejadiannya. Yang dimaksud yang bersih di sini seperti apa, Pak? Bersih. Kembali lagi Mas ya. Saya pikir pemerintah membuat regulasi itu yang jelas untuk bagaimana memberikan yang terbaik bagi dunia pendidikan masyarakat. Kalaupun ada hal-hal yang itu menjadi polemik, saya pikir itu ya
hanya apa ya, oknum-oknum saja. Saya pikir begitu. Tidak semuanya. Tidak semuanya. Ya, apa sih bedanya sekolah negeri dan sekolah swasta? Kalau sekolah negeri itu kan sudah menjadi urusan wajib pemerintah. Ya. Jadi segala kebutuhan pembiayaan di situ kan juga sudah ada disiapkan lah. Nah, kalau sekolah swasta tadi itu kan berswadaya, berswadana, sehingga itu tadi apa ya, kadang-kadang untuk biayanya ke sekolah swasta cenderung lebih besar. Cuman kadang-kadang memang antar sekolah swasta itu yang punya strategi sendiri untuk meminimalisir anggaran seperti yang dilakukan oleh Subsidi silang. subsidi silang itu tadi. Tapi memang ketemu ya Bu, subsidi silang yang dilakukan oleh dari Iya. itu. Karena kami selalu mencari, karena setiap pendaftaran itu non sewu awalnya itu memang banyak yatim dan duafa. Itu dari hampir 1000 ya, itu 100 itu yatim dan duafa. Dan kami punya komitmen untuk yatim dan duafa 100%, 0%. Ya ya. 0%. 0% mulai ada di pesantren dan ada di pesantren sampai makan seragam semuanya kami tanggung. Gitu. Bu, setelah menjadi anggota dewan, Iya. berapa Bu yang dari luar wilayah jenengan yang masuk ke situ? Saya tidak menerima yang dari luar. Semuanya wajib mondok. Bukan, maksudnya yang dari lingkungan jenengan yang paling jauh lah. Mondok yang sekolah. Iya, karena kan orang selama ini kita tahu kan, banyak tahu Iya. bahwa Neng Umi ini selain menjadi anggota wakil rakyat juga memiliki yayasan Iya. yang gratis. Yang gratis. Iya. Kitanya nggak boleh diucapkan. Terus insya Allah sekarang Iya. sudah 40%. 40%. 40%. Dari apa ini 40% persentasenya? Dari 100%. Dari 100% itu. Iya. Yang dari luar wilayah. Iya. Yang dari luar wilayah kami sudah punya yang dari luar negeri juga. Ada di sini. Ada. Ya. Tapi itu paling sulit karena memang bahasa tidak sama. Terus dari cara makan yang tidak sama, pendidikan tidak sama, itu tersulit bagi kami. Dari mana? Dari Malaysia. Dari Malaysia. Tapi dan saya walaupun mereka dari Malaysia tapi masih bahasa Madura. Oh, masalah Karena aslinya Madura. Oh. Terus dari Bali juga banyak, tapi Bali banyak orang Kalipan. Ya, Oh, iya, seperti iya, Pak. itu. Iya, iya. Tadi bibitnya dari sini ya. Iya. Orang Sumbawa itu ya. Ya, kami juga mencari donatur yang mereka tidak punya anak tapi bisa menyumbangkan dananya untuk pondok kami. Iya. Seperti dari CSR Nisle itu hampir 2 bulan sekali mereka ngasih seperti telur apa dan lain sebagainya. Itu pun kami nerima karena ini serah terimanya atas nama yatim. Iya. Kami yayasan sangat berhati-hati karena yang makan itu bukan hanya anak yatim, ada duafanya. Kalau anak duafa kan tidak boleh makan barangnya anak yatim. Jadi kami beli dulu semuanya, kami total, kami beli uangnya itu buat sanggupnya anak yatim. Jadi makanan yang dari luar itu sudah miliknya pondok, bukan milik anak yatim. Itu. Dan di situ kami ada masakan yang khusus, masakan untuk anak yatim dan duafa. Ada yang catering khusus anak-anak pondok dan ada lagi yang khusus untuk dewan guru. Walaupun menunya hanya tahu tempe, tapi kita memberikan yang terbaik gitu. Sudah untuk terplotting mereka, ya. iya. Sendiri-sendiri. Dan yang mengerjakan sendiri itu dari masyarakat sekitar, itu dari para ibu-ibu yang tidak punya suami. Iya, jam 2 malam mereka sudah berduyun-duyun untuk membantu kami. Baik. Pak Andre, kita tadi melihat selama ini memang penerimaan siswa baru sudah berjalan seperti itu. Tetapi tadi saya sampaikan, saya pernah menemukan Pak, ada permainan-permainan di dalam. Dalam arti lebih mudahnya adalah layar berani berani sekian. Nah ini untuk mengantisipasi itu seperti apa? Karena ini memang fakta di lapangan. Saya pernah menemukan. Ya. Intinya gini, kalau ngomong sistematika apa namanya tidak hanya di proses pendaftaran murid baru ya. Kita tetap berpikiran secanggih apapun sebuah teknologi terhadap keamanan sebuah mobil baru, Betul. itu pun masih kebobolan. Kan itu. Motor baru dengan keamanan canggih pun masih kebobolan. Artinya pada satu sistem tertentu pun yang sudah di-upgrade
itu masih ada ruang untuk dimainkan yang kira-kira tadi seperti iya. itu. Kalau pikiran saya sederhana aja, kalau memang ada laporan seperti ada kejadian seperti ini, laporkan aja pada kita. Kita kan sudah menjaga, semuanya sudah menghimbau juga. Kalau nggak salah teman-teman juga akan manggil pengawas ya, Iya, iya. sama Hari kepala Rabu. sekolah hari Rabu Ya, ya, hari Rabu. untuk mengingatkan terkait dengan hal itu. Jangan sampai ada permainan. Jadi artinya kita di lembaga DPRD, utama di teman-teman Komisi 4 itu sudah berinisiasi dalam rangka untuk penerimaan murid baru ini harus berjalan sesuai dengan on the track, sesuai aturan. Baik itu posisi rombel sesuai dengan ketentuan peraturan menteri ya, terkait dengan kuota. Kan itu memang kan ada yang kuota tertentu. Dalam artian bisa dinaikkan itu pada kondisi tertentu pas ada bencana dan segala macam, ataukah di radius 10 kilo yang tadi saya bilang memang tidak ada sekolah itu bisa naik dan segala macam. Nah, kalau sampai ada teman ternyata kenaikan jumlah siswa itu karena ada permainan seperti itu, ya pasti akan kita tindak. Pasti akan kita tindak, kita laporkan kepada inspektorat. Otomatis kita juga koordinasi dengan pemerintah daerah dan ke Mas Bupati untuk menyampaikan hal itu. Sebenarnya kan kalau ngomong balik lagi, pendidikan itu kan merupakan hak dasar. Hak dasar yang harus dinikmati oleh semua masyarakat yang ada di Kabupaten Pasuruan, yang berkantor Pasuruan, karena lembaganya lembaga di Pasuruan. Kalau sampai ada permainan dari penyelenggara pendidikan, dalam artian mereka itu karena suatu hal, dijanjiin sesuatu, ataukah dengan alasan untuk infrastruktur sekolah kadang, yang akhirnya itu menghilangkan hak yang mestinya harus mendapatkan hak untuk sekolah di situ sampai akhirnya haknya hilang, itu ya dolim menurut saya. Ya nggak bisa, ya harus tetap ditindak kalau memang ada itu. Makanya mungkin nanti hasil hari Rabu dan teman-teman di komisi juga akan mempertegas kembali dalam artian proses mekanismenya dari proses afirmasi, proses melalui jalur afirmasi, melalui jalur prestasi sampai di tingkatan zonasi. Kalau zonasi kan ruangnya sudah sempit lagi kan, nggak bisa. Kalau semuanya pun harus ada kepindahan, harus minimal 1 tahun dan seterusnya. Kalau memang itu masuk zonasi ya kan, itu agak ribet lagi nantinya. Nah itu ruang-ruang itu kan, ya tadi saya bilang sebuah kecanggihan teknologi yang terbaru pun orang yang berkeinginan jelek pun pasti akan bisa baca itu, bisa membobol itu. Sama aja lah di manapun itu. Sama juga terkait dengan penerimaan murid baru. Ini nanti akan kita baca. Kita pertajam lagi alurnya harus seperti apa, biar teman-teman di Komisi 4 juga paham. Nanti paling tidak di fungsi pengawasan kita akan lebih detail lagi dan akan mengingatkan tidak hanya di kepala sekolah, tidak hanya di panitia penerimaan murid baru, dan juga di pengawasnya juga nanti akan kita pertegas lagi agar tidak sampai terjadi aduan-aduan yang seperti tadi. Intinya tuku kursi. Kira-kira itu kan ya, sampai kadang tidak hanya rombelnya tetap 28 umpamanya, tapi karena banyak sampai akhirnya ini nembus 1 kelas lagi, ya kan, akhirnya tidak hanya 7 kelas, akhirnya jadi 8 kelas, kayak gitu. Ada pelebaran ya? Ada pelebaran. Akhirnya pengusulan ruang kelas baru kan akhirnya akan panjang. Jadi itu kan sebenarnya kan ditentukan pengajuan oleh kepala sekolah dulu kan, kemampuannya dari sekolah itu, jumlah gurunya berapa dan segala macam itu kan sudah ditentukan jauh hari sebelumnya lah. Hal-hal seperti ini yang kita harapkan pun kita juga berkomitmen, adanya komitmen tadi itu fakta integritas kan komitmen bersama. Jadi tidak hanya kita di DPRD, kita pun juga nggak mau ngerepoti, ngerecoki. Dan awalnya teman-teman DPRD pun juga jangan sampai ada titipan yang akhirnya membuat kepala sekolah tadi itu agak bingung juga, tertekan juga. Makanya ada mengorbankan salah satu. Iya, makanya tadi kalau saya pribadi, makanya saya kasih contoh, anak saya pun saya sekolah swasta loh. Anak saya sekarang SMP-nya swasta. Saya nggak mau nyebut merek karena belum ngasih promosi ke saya. karena saya berprinsip anak itu bisa berasal tidak, itu prosesnya itu panjang banget gitu loh, dan parameternya banyak sekali. Tidak hanya harus sekolah SMP favorit atau SMA favorit, nanti dia akan berhasil di ngarungi. Kita kan tugas kita kan mengantarkan untuk menyeberangkan anak-anak kita. Apakah harus jadi jaminan? Kan tidak juga. Saya punya pemahaman begitu. Yang penting nomor 1 kan akhlaknya, akidahnya itu dulu. Baru urusan yang lain. Urusan formal itu bisa dipelajari, gitu loh. Banyak teman-teman saya yang dulu tuh ranking kelas yang akhirnya karena apa? Anak yang ranking pinter, mohon maaf, rata-rata kuper. Iya, betul. Pergaulan kurang ya? Kurang pergaulan. Sosialnya. Padahal kalau dulu karena prestasi, tapi hari ini connectivity.
Kalau kita mau sukses, mau apapun itu konektivitas. Artinya itu mungkin yang dulu yang IQ-nya itu tinggi banget, itu mungkin hari ini bisa kalah dengan anak yang supel. Gitu. Iya, itu pemahaman saya loh ya, mohon maaf. Kalau mau bantah silakan dibantah, enggak apa-apa. Tapi karena saya coba belajar dari pengalaman saya dulu, di teman-teman saya dulu, saya bukan mengesampingkan teman saya dulu yang selalu ranking 1, 2, 3, tidak. Sukses iya, cuman saya tetap harus berbangga diri, mereka sukses, iya. Mereka, mohon maaf, mungkin status sosialnya naik, iya. Mungkin mereka jauh lebih banyak dari saya, iya. Tapi mohon maaf, mereka hanya untuk kepentingan dirinya sendiri dan keluarganya. Gini kan saya buat untuk orang banyak. Betul. Sisi kemanfaatannya. Apakah mereka tidak bisa sukses? Bisa. Sekarang parameter sukses itu apa? Sekarang percuma tuh jabatan tinggi tapi wong tua gak Jawa. Ini percuma, kita salah didik kita dulu. Adab ya, Pak? Ya adab, makanya yang paling pertama bukan akhlak dan akidahnya itu yang ditata lah. Mau mereka sekolah di sana, ya biarlah. Kita terlalu maksa juga, mereka nggak nyaman kan ya repot juga. Terus berkaitan dengan seragam, Pak. Biasanya kan masuk sekolah baru, seragam baru dengan biaya tertentu yang tentunya banyak sekali ya kan yang membebani dari wali murid itu. Untuk pengawasan dewan sendiri seperti apa sih? Ya pasti akan kita awasi lah. Yang penting semuanya prinsipnya satu, asas kelaziman dan kepatutan. Meskipun itu dikoleksi dari sekolahan. Iya, kalau lazim dan patut normal semua standar kalau menurut saya kan ya sah-sah saja. Tapi kalau sampai akhirnya dengan awalnya kita anggap harganya ya pas, ternyata barangnya yang turun kualitasnya jauh berbeda, ya salah, ya pasti akan kita awasi itu. Pasti akan kita panggil itu. Tapi kalau selama itu sesuai dengan biasanya kan ada musyawarah mufakat dulu, ya kan? Ada rapat komite sekian, gimana kira-kira kalau kayak gini disepakati ya sudah. Kalau itu memang tidak membebani semuanya dan itu normatif, lazim dan patut, ya monggo kalau menurut saya. Tapi kalau akhirnya ternyata dengan musyawarah mufakat tadi ternyata barang yang tidak sesuai dengan kualitas yang disampaikan, lah itu jadi masalah. Ya pasti akan kita tidak lanjuti lah dalam artian pengawasan. Cuman dari lembaga ini kan banyak sekali. Kalau ngomong murid baru ini kan tidak hanya mulai PAUD, TK, SD, SMP, swasta, negeri, lembaganya banyak sekali. Jadi kalau kita ngawasi satu-satu dengan keterbatasan kita, ya mau kita juga mohon maaf dengan keterbatasan kita semuanya. Ya paling tidak saya harapkan masyarakat bisa proaktif juga melaporkan kepada kita. Kalau memang sampai dalam perjalanan proses penerimaan siswanya, sampai dengan urusan uang gedung tadi itu, sampai ada terkait dengan seragam dan segala macam, ya monggo bisa disampaikan. Memang kan kita kan sebenarnya kan punya kekhasan sendiri. SMP kayak gini, yang seragam itu sebenarnya memang tidak dipunyai oleh kota kabupaten yang lain. Itu kan ada kekhasan sendiri. Nah itu yang menurut saya kan ya enggak apa, punya kekhasan sendiri. Kalau yang tadi disampaikan Pak Soleh, hari ini sekarang ada sholat duhur jamaah, ada sholat duha. Itu sekarang pun tidak hanya negeri saya, jadi anak saya pun juga begitu. Makanya maksudnya setengah 7 karena harus sholat duha dulu. Terus mau pulang juga sholat duhur jamaah semuanya. Kalau urusan itu saya pikir sekarang standarisasinya juga sama. Makanya kadang sekolahan itu diasumsikan menjadi suatu hal yang favorit. Mohon maaf, mungkin SMA negeri Bandung favorit. Zaman saya DPR pertama, DPR itu yang jadi DPR kabupaten 5 orang. Yang dari di SMA ya? Iya, aku, Samsul, Mani, Mas Joko, Pak Irsad, Pak Bahrul, Pak Mustolik, 7 malah. Ya kan, almarhum Pak Arsono 8 di periode itu. Bonus 1, wakil gubernur 1, Gus Saifullah Yusuf. Ya kan? Ada direktur utama BRI, orang Prigen itu, angkatan 83 kalau nggak salah. Itu yang akhirnya orang beranggapan bahwa itu favorit. Cuma pada level 1 angkatan saya DPR, saya angkatanku Yakut dong, Pak. Yang kebetulan kita jadi DPR. Walaupun hari ini kalau kita lihat untuk periode sekarang, apakah ada regen? Saya ini paling muda dulu. Gus Saifullah itu 84, Pak Joko 87, Pak Bahrul 88. Pak Irsad 89, Buni 90 kalau nggak 91. Buni sama Pak Irsad 89, Pak Samsul 93. Saya paling muda, angkatan 95. Justru malah hari ini setelah hampir 15 tahun lebih, tidak ada regenerasi dari saya setelah angkatan 95 jadi DPR.
pada masa tertentu yang akhirnya orang menjadi mindsetnya Mindset, itu, iya. gitu loh. Pas Justru muncul sekarang di lagi. Purwosari ada Mas Tri Laksono, ada. Itu kan setelah generasi saya, beliau 2014. Iya. Tapi justru pengkaderan istilahnya pengkaderan di sisi politiknya yang masuk ke dunia politik kan tidak ada. Makanya tergantung sudut pandang, tergantung mindset kalau menurut saya. Kalau menurut saya loh ya. Dulu kenapa yang favorit zaman saya itu SMP 1. Sekarang saya dengarkan malah yang nolak-nolak itu SMP 2 hari ini. Tahun ini ya. Ya 3-4 tahun ke belakang. Ada betul belakang. Itu malah sekarang bergesernya ke ke SMP 2. Makanya gini loh. Mesisan ya. Pemahaman saya, ya terserah orang mau mendebat saya, silakan namanya aktivis pendidikan. Kenapa dulu itu ada favorit? Karena ditunjang sistem. Apa sistemnya? Tidak ada sistem zonasi. Dulu kan? Iya. Iya. Kenapa makanya SMA Negeri Pandaan, Tutur, oke. Trawas, oke. Teman-teman saya karena saya kan kos di Sukun dan sekitarnya. Karena apa? Memandang bahwa SMA Negeri Pandaan itu favorit. Tapi sebenarnya setelah ada zonasi, itu kan tidak ada lagi sekolah favorit. Karena orang yang memandang SMA Negeri orang Trawas dulu pengen masuk sekarang tidak bisa masuk. Orang-orang Tutur yang masukkan anaknya ke SMA Negeri tidak bisa masuk. Mungkin Pak Irsyad dulu kalau ada zaman zonasi, ya tidak mungkin SMA Negeri Pandaan sama Gus Ebul, sama Purwosari beliau. Kan gitu. Makanya sekarang ada zonasi itu justru itulah yang ngurangi yang penamaan favorit tadi itu. Karena sudah tersekat dulu. Proses masuknya pun sudah berbeda. Makanya itu yang menurut saya yang harus kita gaungkan terus. Sekali lagi orang yang mau sukses itu, apakah sekolah swasta yang lain, saya tidak mau nyebut merek, apakah tidak ada yang sukses? Banyak yang sukses. Indikatornya sukses itu apa? Tadi saya bilang sukses untuk dirinya sendiri dan keluarganya, ataukah sukses dalam arti memang secara tampak fisik dia tidak punya mobil mewah tapi dia selalu manfaat untuk orang banyak. Kan begitu. Ya tergantung, sekali lagi balik lagi tergantung mindset kita. Cuman dengan adanya zonasi, menurut saya sudah tidak lagi namanya sekolah favorit. Karena sudah tersekat, lek gak daneme minimal 42 ataukah 44, tidak bisa masuk sampai ke mana. Sekarang kan tidak seperti itu. Terkait zonasi memang sekarang ini menjadi suatu tekanan bagi masyarakat atau bagi wali murid yang akan melakukan mendaftarkan anaknya ke suatu sekolahan. Namun menurut Pak Andre Wahyudi selaku Ketua Komisi 4 dari DPRD Kabupaten Pasuruan bahwa zonasi ini merupakan salah satu solusi bagi dunia pendidikan untuk melakukan pengaturan pembatasan terhadap ataupun mengikis secara pelan-pelan terkait dengan sekolahan favorit tersebut. Dan ini akan menarik. Iya, silakan Pak Janjit Pak terkait dengan tadi. Ya sama kayak gini aja, mungkin kalau pikiran kita dibalik. Kalau menganggap dulu SMA Negeri Pandaan itu favorit dengan adanya zonasi, akhirnya bukan masalah kecerdasan atau kepintaran, tapi apa? Cukup dengan orang yang mampu. Mampu dalam artian apa? Ya sudah 1 tahun sebelumnya orang tuanya belilah rumah di sebelahnya situ. Rata-rata yang bisa masuk Sebelah sekolahnya ya. Sebelah sekolahan ada Nafila, udah radiusnya pasti masuk ke SMA Negeri Pandaan karena memang radiusnya masuk. Ya kan? Artinya apa? Saringan awal yang dulu dengan danem yang orang-orang anak-anak prestasi baru bisa masuk. Sekarang banyak ruang, afirmasi, zonasi. Sekarang kalau orang yang punya duit, mohon maaf, keluarga yang punya duit karena menganggap SMA Negeri Pandaan masuk. Tapi mohon maaf, secara akademisi sebenarnya anaknya kurang. Dipaksakan masuk di situ. Bisa. Orangnya beli rumah aja di Navila, selatannya SMA Negeri Pandaan. Zonasinya 0. Pasti masuk dia. Kira-kira kayak gitu toh. Artinya apa? Kalau yang dulu karena dengan ketentuan hanya danem yang akhirnya masuk orang-orang pintar bersaing di sana, tapi sekarang pun dengan banyak ruang tadi, walaupun akademisnya kurang, tapi dia punya prestasi olahraga, punya prestasi yang lain, dan seterusnya, itu kan akhirnya punya ruang masuk karena memang ketentuan peraturannya boleh. Tidak hanya orang tua, kok masjid itu sumbang sekian, tidak hanya begitu. Mereka sendiri beli aja rumah di situ. Kalau ngomong jeleknya, dulu kan nitip kakak satu tahun sebelumnya, ataukah dia memang karena mampu orang tuanya beli rumah di situ. Berarti berkaitan dengan zonasi ini nilai jeblok pun juga bisa masuk ya Pak? Bisa. Makanya tadi mindsetnya saya balik. Bukan kita membatasi, memfilter yang favorit tidak menjadi favorit, ataukah hanya ruang untuk masuk ke favorit. Saya justru mempertanyakan favoritnya sekarang di mana. Kan akhirnya anak-anak itu akan yang paling penting itu begini loh Pak. Zaman saya dulu kan hanya dinilai itu akademisinya. Sama kayak gini. Seorang anak
Menurut pemahaman saya, mohon maaf kalau di debat orang-orang pendidikan, seorang anak itu akan mungkin pernah bisa dia pinter di semua bidang. Iya. Tidak akan menguasai semuanya. Tidak akan menguasai semuanya. Iya. Adapun itu yang IQ-nya di atas rata-rata, pinter kimia, pinter matematika, pinter bahasa Inggris, belum tentu dia pandai secara andap asal. Belum tentu dia pandai bergaul. Semua itu ada plus minusnya. Hanya sekarang dengan dibuka ruang yang seluas-luasnya tadi, harapannya sekolah tadi itu bisa ngedrive, mengawal anak didiknya sesuai dengan potensi, kemampuan, dan kesenangannya dia. Kalau dulu kan kayak zaman saya kan, wah berbu IPA, teknik, Mesti harus fisik, pinter. wah anak pinter. Iya. Seolah-olah anak yang masuk sosial dan budaya itu nggak pinter. Iya. Mohon maaf, mindsetnya dulu kan begitu kan? Iya, iya betul. Padahal profesor ekonom itu berasal dari SOS. Gitu loh. Apakah orang yang pelaku budaya atau seniman lain nggak bisa hidup hari ini? Bisa hidup. Itu kan yang mindset dulu, itu kan seolah-olah ilmu eksakta itu seolah bisa menjadi pegangan. Makanya berbeda negara maju dengan negara berkembang. Kira-kira kayak gitu. Kalau negara berkembang itu semua profesi itu utamanya teknik itu seolah digandrungi, tapi di negara maju, mohon maaf, negara berkembang itu seolah-olah dokter itu suatu hal yang cukup punya elitis ya. Tapi pada saat kita masuk menuju ke negara maju, apakah dokter, apakah lawyer? Oh, negara maju yang diminati seorang lawyer. Dan teman-teman sandal biasanya masalah hukum. Karena mindsetnya berbeda. Lah, anak hukum bukan dari anak fisik, Pak, dari sosial. Kira-kira di luar dokter kan harus dari fisik, kalau enggak bio. Nah, kayak gitu. Jalurnya ke situ. Makanya kan perkembangan zaman ini sangat berbeda. Zaman saya sekolah dulu, sistem pendidikannya seperti itu, yang tidak ada zonasi, yang akhirnya prestasi. Makanya kenapa saya ada sekolah prestasi? Karena memang dulu teorinya begitu. Karena masuknya di batas dalam SMP 1 dulu. Dan memang paling nggak minimal 36, 37, 38. Dan di bawah itu nggak masuk. SMA Negeri Pandaan, danem saya waktu itu masuk SMA Negeri, danem saya 44. Itu saya ranking 25. Ranking 44 loh padahal, cuman mata pelajaran waktu itu panas kan. Segitu, akhirnya yang terpendek kalau nggak salah waktu 39, kalau nggak salah 40 apa 39. Padahal di SMA 3 Surabaya, SMA 2 Surabaya itu di atas 42. Wah, pinter-pinter dong. Ya memang karena tidak ada zonasi. Yang dipakai indikator hanya nilai akademisi. Iya. Nah, sekarang mau dikatakan favorit itu dari mana? Yang dari akademisinya, mohon maaf, nilai akademisnya kurang pun mereka bisa masuk karena banyak parameter tadi itu. Sing jalur pindah karena bapaknya kerjanya pindah ke dinasan, akhirnya pindah umpamanya. Kan dia mau nggak mau kan harus ikut bapaknya. Nah, itu kan ada ruang. Kalau dulu kan ada ruang. Sekarang kan, sekarang makanya itu kan sudah, makanya sekarang mindset favorit. Sekarang menurut saya persaingan tadi itu tergantung para dewan guru, kepala sekolah, komite dan segala macam tadi itu untuk bersaing sekolahnya. Bagaimana nge-drive anak-anak didiknya itu sesuai dengan potensinya. Oh, anak ini secara matematika lemah, ya biarin. Oh, mungkin dia pinter, dia mampu di renang mamanya. Backup renang sama ikut pon dan segala macam. Kira-kira kayak gitu sesuai potensinya, sesuai potensi. Karena sekali lagi anak yang pintar matematika, anak yang sudah pintar di olahraga, salah satu cabang olahraga, dia belum tentu dia akan kuat untuk mikir kimia. Ya, di eksaknya percuma sama paksakan dia. Sekarang sama kayak gini. Ada 5 mata pelajaran. Dia sangat pintar kimia, dia sangat pintar fisika, dia pintar matematika, dia kurang bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Sama les nondin dia. Biasanya bahasa Inggris biasanya. Bahasa Inggris saja. Yeah. Ngapain sama les yang dia itu sudah lemah? Kan untuk mendukung apa? Kenapa enggak sama naikkan grade-nya yang ini biar dia IQ-nya tambah 9,9 yang orang-orang enggak bisa nembus di sini. Mohon maaf, pikiran saya terbalik ya. Dia sudah fisiknya sudah canggih. Kenapa enggak kok tajamno sekalian biar jadi ahli nuklir? Mesti orang kan akan ngelesno sini. Padahal dia mungkin karena dia enggak nyaman, enggak suka. Artinya apa? Untuk memahami karakter anak didiknya itu juga penting menurut saya. Menggali potensi yang terpendam. Karena saya dulu nggak dapat ruang itu, kan nggak dapat kan istilahnya wis pokok ya sudah. Bahkan mereka nggak pernah nanya kira-kira aku metu kuliah gitu pengen jadi apa sih, kan nggak diarahkan, nggak ada arahan. Nah, itu yang penting
untuk menata tahapan dari SMP, SMA supaya nanti anak-anak diarahkan ke kuliahnya sesuai dengan potensi dirinya, kemampuannya, dan dia nyaman. Itu pasti akan lebih jauh lebih enak. Ya nggak baiknya. Kira-kira sudah mohon maaf. Ya, Tadi orang pasti akan ngomong talesno bahasa Inggris. Kalau itu nggak bener talesno fisika bisa biar dia ahli atom. Pola pikir Pak Andri. Kono ini. Ya enggak. Mi, terkait dengan seragam nih. Ya. Ini sempat tegang juga ini Pak Andri ini. Dengan pelaksanaan seragam tadi seperti apa sih Mi, yang akan disampaikan? Gini, kalau Nah. masalah seragam, kami bicara atas nama lembaga. Seragam itu memang harus ditangani oleh sekolahan. Kenapa? Nomor satu, warna seragam kalau tidak beli jadi satu, itu berbeda sedikit sudah tidak sama. Dengan toko yang lain sudah tidak sama. Terus kemudian yang kedua, anak-anak zaman sekarang, kalau seragam tidak jadi satu, dia akan jadi model yang terserah kesenangannya anak-anak sendiri. Itu. Terus ada lagi juga ketentuan masalah seragam itu kan, misalkan panjangnya itu sampai segini ya. Ya. Karena anak-anak itu jadikan sendiri, akhirnya dibuat pendek, dibuat gaya, dibuat nyiprek, akhirnya tidak seperti orang sekolah. Ya, standarnya. Jadi makanya saya paling setuju kalau seragam itu tetap dikoordinir oleh lembaga masing-masing. Tapi dengan nilai, katanya Pak Ketua tadi, yang nilai kewajaran. Mungkin bisa disampaikan ke masyarakat nih. Jadi masyarakat ini wali murid tidak punya pikiran mindset yang jelek kepada pihak sekolah. Tidak apa-apa. Iya. Jadi pemahaman lah, pemahaman. Untuk masyarakat khususnya wali murid, anak-anak yang SMA, SMP, untuk seragam itu memang lebih baik dikoordinir oleh sekolahan masing-masing. Nomor satu karena warnanya itu bisa sama. Terus model dari seragamnya itu bisa sama. Terus juga dengan apa itu? Model Ukuran body yang sesuai dengan yang ditentukan oleh sekolahan. Dengan begitu, yang namanya seragam masih sekolah bukan mahasiswa itu jadi bisa berseragam benar-benar seorang anak siswa SMP ataupun SMA. Tolong nggih wali murid jangan beli seragam sendiri terus orang tua muridnya itu mengikuti kemauan anaknya sehingga modelnya dibuat model kesukaan koyok gaya kelambine adik nih. Ini himbauan ya, ajakan ya. Iya. Bukan perintah ya Bu ya. Pak Soleh, berkaitan dengan hari Rabu depan, besok, ya kan? Tentunya ini kan ini baru hari ini kan dibuka kan ya, tanggal 8 ya kalau nggak salah kan? Harusnya ini cuman karena banyak yang berbarengan kegiatan, maka kita semua bisa mengikuti di hari Rabu. Nah terkait ini dengan apa namanya pendaftaran itu ada mulai hari ini. Tentunya nanti untuk kedepannya pasti ada keluhan-keluhan dari masyarakat yang selama ini, yang saat ini belum kita dengarkan. Apakah nanti ingin bikin posko Pak? Dari Komisi 4 sendiri? Yang jelas Komisi 4, saya di Komisi 4 ini semua anggota yang ada di Komisi 4 ini orangnya open. Artinya open ketika mendapat keluhan dari masyarakat, kita langsung respon. Siapapun di Komisi 4, semua sudah bekerja sesuai dengan apa ya istilahnya tupoksi untuk ini bagi sesuai dengan apa dunia mitra kerja kita di dunia pendidikan. Terkait dengan rapat hari Rabu itu, kami menyikapi memang masih banyak hal-hal yang harus kita sikapi, hal-hal yang masih harus kita untuk tata kembali. Terlebih ini masa pendaftaran, masa menghadapi tahun ajaran baru. Jadi yang kemarin-kemarin masih kita lihat ada hal-hal yang harus direvisi, ada hal-hal yang masih harus kita sempurnakan. Nah, rapat ini kita panggil, kita undang Dinas Pendidikan, ya, kami Komisi 4 bersama pimpinan Dewan, nanti kita akan duduk bersama. Jadi saya yakin semua yang akan mengikuti rapat nanti punya persoalan-persoalan yang untuk nanti bisa didiskusikan bersama di situ. Ya termasuk itu tadi, barangkali ada persoalan seragam, ada juga persoalan-persoalan yang diregulasi lah tentunya nanti. Apalagi tadi juga saya dengan salah satu anggota di Komisi 4, Pak Tri Laksono, di situ juga nanti pertemuan itu akan dimanfaatkan sekalian untuk mengawasi pengawas yang juga harus diawasi gitu loh. Karena masing-masing
di pengawas pendidikan se-Kabupaten Pasuruan, masing-masing personil, masing-masing orang kadang-kadang untuk memahami tugas dan fungsinya ini kan multitafsir. Sehingga inilah nanti kita bisa menyeragamkan regulasi yang sebenarnya seperti apa, ya nanti kita tekankan sesuai dengan regulasi yang ada. Ya. Tapi tentunya juga ada poin-poin yang nanti akan disampaikan. Ada lah, cuman tidak bisa kami ambil di sini, gitu loh. Tapi yang jelas untuk menyeragamkan satu pemahaman fungsi dan tugas pokok dan fungsinya itu nanti sesuai dengan regulasi. Baik. Itu. Pak Andre, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Pak Soleh, Umi, ya tetap sehat semuanya. Yang penting pada intinya adalah pertemuan kita kali ini membahas terkait dengan penerimaan siswa baru, pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Pasuruan yang akan ditindaklanjuti dengan melakukan pengawasan terhadap pengawas. Gimana itu pengawasan terhadap pengawas? Karena memang tadi seperti yang disampaikan Pak Andre juga bahwa mindset masyarakat selama ini ya yang berpikiran bahwa ingin menyekolahkan anaknya ke satu sekolah yang menjadi suatu sekolah favorit untuk sekarang ini dengan adanya zonasi, dengan adanya aturan-aturan yang dijatuhkan oleh pemerintah Kabupaten Pasuruan akan membatasi itu semua, akan menghapus atau membatasi ini Pak? Membatasi Ya. Dan nanti juga hal-hal seperti itu tidak akan menjadi pemikiran daripada masyarakat untuk melakukan mengarahkan sekolah anaknya sekolah ke suatu sekolahan. Namun yang jelas dengan kondisi seperti ini kreativitas dari sekolahan akan dituntut, di mana kreativitas tersebut nantinya akan menciptakan anak didik menjadi suatu generasi penerus bangsa yang pertama beradab, ya kan? Yang beradab ya, dan yang kedua cerdas untuk membangun bangsa. Terima kasih untuk semuanya. Untuk ketik.com juga kita akan ketemu lagi di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.